Nah, bagaimana kriteria pasien yang termasuk kategori gejala ringan? Berdasarkan keputusan Menteri Kesehatan RI nomor HK-07-Menkes-4641-4641-2021, pasien ringan adalah pasien dengan gejala tanpa ada bukti pneumonia virus atau tanpa hipoksia, yakni frekuensi napas 12-20 kali per menit dan saturasi oksigennya di atas 95%. Gejala umum yang muncul seperti demam, batuk, nyeri tenggorokan, pilek atau kongesti hidung, sakit kepala, kelelahan, kehilangan nafsu makan, nyeri tulang, diare, mual muntah, hilang penciuman atau hilang pengecapan. Tentunya isolasi mandiri di rumah ada syaratnya, yakni harus memenuhi syarat klinis dan syarat rumah. Syarat klinis, yakni pasien berusia maksimal 45 tahun, tidak memiliki komorbid, dapat mengakses telemedicine atau layanan kesehatan lainnya, serta berkomitmen untuk tetap melakukan isolasi mandiri sebelum diizinkan keluar. Sementara syarat kedua yakni syarat rumah atau dari segi fasilitas. Dapat sesuai seperti memiliki kamar atau lantai yang terpisah, kamar mandi dalam rumah terpisah dengan penghuni lainnya, serta memiliki pulse oximeter, alat pengukur saturasi oksigen. Lalu bagaimana jika tidak memenuhi kedua syarat tadi? Pasien harus melakukan isolasi terpusat pada fasilitas publik yang sudah disiapkan oleh pemerintah atau oleh pihak swasta. Selama menjalani isolasi terpusat, tentu pasien harus dalam pengawasan tenaga medis, puskesmas, atau satgas setempat. Sangatlah penting bagi kita semua untuk benar-benar memahami tata laksana isolasi mandiri di rumah yang tepat agar tidak menjadi klaster keluarga. Jika ada dalam keluarga yang terkonfirmasi positif, maka hal pertama yang sebaiknya dilakukan keluarga adalah memilih salah satu anggota keluarga yang akan menjadi perawat pasien. Perawat pasien ini harus dipastikan tidak memiliki faktor risiko tinggi, seperti komorbid atau lanjut usia, dan tidak sering kontak dengan orang lain di luar rumah. Nah, selain harus memenuhi dua syarat isolasi mandiri, pastikan rumah memiliki sirkulasi udara yang baik. Semua anggota keluarga harus menggunakan masker dengan benar ketika berada di satu ruangan yang sama dengan pasien, dengan senantiasa menjaga jarak lebih dari 2 meter. Pastikan juga keluarga rajin mencuci tangan, membersihkan dan mendisinfeksi secara rutin permukaan benda yang disentuh oleh pasien COVID-19. Pastikan hidangan makanan terpisah dan menggunakan peralatan makan baik piring, sendok garpu, gelas yang berbeda, dan peralatan tidur serta peralatan mandi terpisah dari pasien COVID-19. Lakukan pemantauan pasien secara teratur dan hubungi petugas kesehatan secepatnya bila pasien mengalami kesulitan bernapas, sakit dada, hilang kesadaran, atau tidak dapat bicara atau bergerak. Lama waktu isolasi ditetapkan oleh petugas kesehatan yang melakukan pemeriksaan, atau selama 10 hari sejak terkonfirmasi COVID-19 apabila tidak ada gejala sama sekali atau tanpa gejala. Nah, apabila mengalami gejala ringan, maka masa isolasi mandiri ini dapat selesai minimal 10 hari ditambah 3 hari setelah bebas gejala. Tidak perlu dilakukan pemeriksaan PCR ulang. Apabila pasien sudah mendapatkan surat keterangan selesai isolasi dari petugas kesehatan pemantau kondisi harian. Nah, apabila ingin melakukan pemeriksaan ulang PCR, maka dapat dilakukan pada hari ke-5 atau hari ke-6 setelah hasil tes yang pertama. Apabila didapatkan hasil negatif pada hari ke-5 tersebut, maka pasien dapat mengulang tes tersebut dalam jarak 24 jam atau di hari ke-6-nya.